Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi melalui video ini yang nantinya saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan mata kuliah yang saya ampu. Perkenalkan, sebelumnya saya Dr. Yopi Kusmiati MSI, dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau yang lebih sering disingkat dan dikenal dengan Prodi KPI. Alhamdulillah di semester ini saya mengampu mata kuliah komunikasi antar pribadi karena saya memang mengampuhnya mata kuliah komunikasi antar pribadi sesuai dengan bidang keilmuan saya, ilmu komunikasi, dan mata kuliah psikologi komunikasi. Untuk kali ini saya akan berbicara hanya pada tataran pengantar, artinya yang berkaitan dengan dasar-dasar komunikasi antar pribadi. Karena ini baru pertemuan kita yang kedua setelah minggu lalu kita sudah memulai perkuliahan dengan perkenalan dan melakukan kontrak belajar. Nah, seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama, mohon maaf, bahwa di pertemuan yang kedua ini saya akan menyampaikan dasar-dasar tentang komunikasi antar pribadi, yang berkaitan dengan hakikat dan definisi komunikasi antar pribadi. Baik, anak-anak semuanya mahasiswa KPI, baik yang semester 4, semester 2, ataupun semester 6, yang insya Allah masih selalu semangat ya untuk kuliah di masa pandemi ini. Saya yakin kalian masih sangat optimis untuk menyelesaikan perkuliahan kita meskipun kita melakukan perkuliahan secara daring sudah dari mulai 3 semester ini ya, dari tahun kemarin. Tapi insya Allah proses pembelajaran kita tidak akan terhambat karena kita sebagai orang komunikasi bisa benar-benar memanfaatkan teknologi komunikasi yang seperti saat ini kita alami dan kita pergunakan bersama. Baik, anak-anak ataupun adik-adik mahasiswa semuanya, ketika kita berbicara tentang komunikasi antar pribadi, pasti di benak kita itu kan kita sudah terbayang ya bahwa kita akan melakukan komunikasi dengan seseorang ataupun dengan satu individu. Karena kalau kita sudah mendengar kata komunikasi antar pribadi, berarti kita akan melakukan komunikasi antara individu kita dengan individu yang lain. Sehingga hakikatnya komunikasi antar pribadi itu ya artinya komunikasi yang dilakukan oleh satu orang kepada orang yang lain. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari banyak hal, tidak hanya berkaitan dengan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, tetapi kita juga bisa mempelajari apa sih tahapan-tahapan komunikasi yang akan kita lakukan ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain. Kemudian kita juga bisa bisa mengetahui karakter dari orang yang sedang kita ajak berkomunikasi. Kita juga bisa memberikan penilaian tentang hubungan kita kepada orang tersebut. Apakah kita memang berhubungan hanya sebatas teman kenal, yang baru kenal gitu ya, atau teman baik, atau sudah menjadi sahabat. Nah, itu bisa kelihatan nanti dari cara kita berkomunikasi kepada orang lain. Baik, sebelum kita sampai ke situ, karena tadi yang sudah saya tekankan bahwa kita masih akan mengetahui tentang dasar-dasar komunikasi antar pribadi, saya akan mereview terlebih dahulu, atau kita mencoba merefresh kembali pemikiran kita dan pemahaman kita yang terkait dengan komunikasi. Apalagi ini kan kita sudah habis
libur 2 bulan ya. Siapa tahu ada yang lupa apa sih komunikasi itu. Jadi sebelum kita masuk kepada komunikasi antar pribadi, baiknya kita merefresh bersama, mereview bersama apa sih komunikasi itu. Apakah komunikasi memang hanya sebatas berbicara saja, atau komunikasi memang hanya obrolan saja yang dilakukan antara satu orang dengan orang lain. Tetapi ternyata komunikasi tidak sesempit itu ya, tidak sesingkat itu pemahaman kita tentang komunikasi. Baik, saya akan mengingatkan kalian bahwa dalam ilmu komunikasi, ketika kita melakukan komunikasi kepada orang lain, itu kan berarti ada proses berbagi. Jadi di sini bukan berbagi sedekah ya, bukan berbagi harta juga atau berbagi uang, tetapi kita berbagi makna. Apa yang kita sampaikan itu kan pasti selalu ada maknanya. Jadi kita berbagi makna kepada orang lain, baik melalui perilaku verbal kita ataupun perilaku non verbal. Nah, ini menurut Peto dan West dikatakan dalam teorinya itu bahwa memang komunikasi itu adalah proses berbagi makna melalui verbal dan non verbal. Jadi ketika kita melakukan komunikasi verbal, kita berbicara, ngobrol dengan orang lain, berarti kita sudah melakukan komunikasi. Atau ketika kita melirik seseorang gitu kan dengan lirikan seperti ini, atau tersenyum kepada orang lain, atau kita hanya melambaikan tangan kepada orang lain gitu kan dengan isyarat say hello. Nah, ini juga berarti kita sudah berkomunikasi kepada orang lain. Kita menunjukkan bahwa memang kita sedang melakukan komunikasi kepada orang tersebut. Nah, selain itu kita juga perlu melihat pengertian komunikasi apa yang disampaikan oleh Jean Paul. Ya, kalau Jean Paul itu menurutnya komunikasi itu kan bagaimana ada proses perpindahan informasi atau proses perpindahan pengertian kepada orang lain dengan menggunakan simbol-simbol yang sama. Nah, ini yang perlu kita pahami, mengapa kita harus menggunakan simbol-simbol yang sama ketika kita memberikan informasi atau kita memberikan pengertian kepada orang lain. Ya, karena kalau kita tidak menggunakan simbol yang sama yang dimaknai oleh orang lain, kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik atau tidak bisa berkomunikasi dengan efektif. Karena kadang-kadang penggunaan simbol antara satu orang dengan orang lain itu kan maknanya berbeda ya. Apalagi kalau kita berbicaranya dengan orang yang berbeda budaya dengan kita, berbeda daerah dengan kita, apalagi kalau berbeda negara, yang tentunya masing-masing simbol dari suatu daerah, dari suatu negara atau dari suatu tempat itu memiliki arti yang berbeda-beda. Sehingga yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan suatu simbol saat berkomunikasi, kita harus memastikan terlebih dahulu kepada lawan bicara kita bahwa memang simbol yang kita gunakan itu sama maknanya dengan simbol yang mereka gunakan. Makanya di sini menurut Jean Paul ini, dia mendefinisikan bahwa komunikasi itu adalah transmisi, ada proses transmisi informasi, transmisi pengertian yang menggunakan simbol-simbol yang sama. Nah, itu. Kemudian kalau kita melihat komunikasi dari sudut pandang psikologis, nah ini kita juga perlu nih melihat, karena komunikasi antar pribadi ini sangat berkaitan erat dengan psikologi ya, karena kita lebih banyak menggunakan psikologi komunikasi. Jadi kalau menurut pandangan Dance, salah satu ilmuwan psikologi juga yang kemudian dia lebih banyak membahas tentang ilmu komunikasi, dia mengatakan sebenarnya
komunikasi itu kan bagaimana suatu usaha menimbulkan respon, artinya menimbulkan respon dari orang lain melalui lambang-lambang verbal, yang dimana lambang-lambang tersebut itu adalah suatu stimulus. Nah, mengapa dikatakan suatu stimulus ya? Ketika kita menggunakan suatu lambang, ketika kita menggunakan suatu simbol, tapi itu tidak menjadi stimulus bagi orang lain, berarti kan komunikasi tidak akan terjadi. Nah, bagaimana komunikasi itu terjadi? Ya ketika memang lambang-lambang itu bisa menjadi stimulus, artinya menjadi rangsangan bagi orang lain ya. Jadi orang lain itu terangsang untuk melihat simbol tersebut. Misalnya ketika kalian tadi yang saya contohkan, ketika kalian ingin menyapa seseorang dengan melambaikan tangan. Kalian melambaikan tangan ke teman kalian mungkin yang jaraknya agak lumayan jauh dari kalian. Nah, kalau memang lambaian tangan kalian itu tidak direspon oleh teman kalian yang tadi kalian say hello gitu ya, yang tadi kalian lambaikan, yang kalian mungkin panggil gitu melalui simbol lambaian tangan kalian, ini kan tidak akan terjadi komunikasi karena kan teman kalian tidak merespon ya. Bisa jadi memang dia tidak melihat lambaian tangan kalian. Nah, ketika lambaian tangan kalian itu dilihat dengan baik oleh teman kalian, kemudian dia meresponnya, meski misalnya dia hanya merespon dengan senyum atau dengan anggukan kepala, atau mungkin juga dia langsung merespon dengan lambaian tangan juga gitu ya. Nah, ini berarti itu sudah terjalin komunikasi antara kalian dengan orang lain. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa banyak hal perilaku yang bisa kita lakukan untuk mengajak orang berkomunikasi, tidak hanya langsung menyebutkan namanya atau mengajak dia langsung yuk kita komunikasi yuk, tidak harus seperti itu. Jadi dengan kalian cukup tertawa saja, cukup tersenyum saja, atau dengan lirikan mata saja, itu adalah suatu isyarat bahwa kalian ingin mengajak orang berkomunikasi. Nah, oleh karena itu Wellstrom mengatakan bahwa komunikasi antar manusia itu sering diartikan dengan pernyataan diri kita yang paling efektif. Jadi bagaimana kita bisa menyatakan kepada orang lain semua hal yang berkaitan dengan diri kita, yaitu melalui komunikasi. Bisa dengan komunikasi lisan, bisa dengan tulisan. Artinya dengan misalnya kalau dengan tulisan, dengan membuat status saja seperti yang mungkin sekarang kalian sudah banyak lakukan ya di zaman medsos sekarang. Kalian membuat status di Facebook, menulis hal-hal yang berkaitan dengan diri kalian di akun Instagram kalian misalnya, atau di status WhatsApp kalian. Nah, itu kan juga suatu pernyataan diri kalian. Apalagi kadang-kadang kalau anak muda kan yang sangat lebih ini ya, kata-katanya itu lebih ekspresif, langsung bisa menunjukkan emosinya. Aduh, saya lagi malas banget ini. Aduh, saya lagi seneng banget gitu kan. Nanti dengan emot mata-mata love atau dengan emot tertawa yang lebar gitu kan. Nah, ini kan itu sebenarnya sudah suatu pernyataan diri kalian kepada orang lain bahwa oh, pada saat itu I am happy gitu. Saya sedang bahagia, atau pada saat itu saya sedang bad mood, ini sedang kesel sama orang gitu kan. Nah, ini juga pernyataan diri kalian kepada orang lain. Namun intinya ketika kita berkomunikasi itu kan berarti kita memberikan informasi yang berkaitan dengan diri kita kepada orang lain. Makanya tadi ada dikatakan bahwa komunikasi itu kan suatu proses pengalihan informasi kepada orang lain.
Jadi informasi apapun yang berkaitan dengan kalian, entah rasa senang, rasa bahagia, atau hanya menyampaikan informasi apa ya, yang singkat gitu kan, atau tadi hanya menyapa teman, sekadar mengucapkan assalamualaikum, itu juga sudah komunikasi. Namun yang jelas tadi dari beberapa pengertian komunikasi yang sudah saya sampaikan, dan mudah-mudahan juga sudah kalian pahami bahwa komunikasi itu tidak hanya dilakukan dengan lisan, tetapi juga dengan tulisan, dan bisa juga dengan menggunakan simbol. Nah, simbol ini kan juga banyak hal ya. Simbol-simbol misalnya berkaitan dengan bahasa tubuh. Dengan bahasa tubuh kita yang kita gunakan, itu kan juga simbol. Seperti misalnya kalau kalian sedang marah gitu kan, ini kan bahasa tubuh kan sudah itu kan berarti mana kan kalian sedang marah gitu. Atau ketika kalian sedang senang, itu kalian bisa menunjukkan bahasa tubuh kalian yang selalu tersenyum, selalu tertawa, mengajak teman kalian juga ikut tertawa gitu, atau mungkin dengan bernyanyi. Nah, itu kan banyak bahasa tubuh yang menunjukkan ekspresi perasaan orang yang sedang dia alami. Atau bisa juga dengan gaya penampilan. Nah, gaya penampilan itu baik dari penampilan pakaiannya, penampilan cara berjalannya gitu, itu kan akan kelihatan juga. Dari cara berpakaian seseorang, seringkali orang bisa menilai bagaimana orang tersebut. Ada orang yang ketika sedang punya banyak masalah gitu ya, itu nanti dia berpakaiannya itu acak-acakan, semrawut gitu. Apalagi kalau anak-anak mahasiswa tuh sukanya. Kalau yang sedang putus pacar gitu kan, sedang stres, nah itu nanti pakaiannya semrawut lah, bajunya kumel gitu, atau mungkin rambutnya acak-acakan. Ini menunjukkan oh ini berarti orang ini sedang punya masalah. Tapi kalau dia yang sedang tidak punya masalah, mungkin berpakaiannya bisa lebih rapi, necis gitu ya, pakaian yang licin habis digosok. Nah, ini kan akan berbeda, akan terlihat. Sehingga orang jangankan orang komunikasi gitu ya, orang awam saja seringkali menilai seseorang itu dari pakaiannya, dari penampilannya. Meskipun sekarang penampilan itu sudah banyak juga disalahgunakan orang ya, mungkin karena dia tahu nih teorinya bahwa penampilan itu menunjukkan kepribadian seseorang, akhirnya disalahgunakan. Misalnya pencopet di busway, pencopet di kereta itu pakai kemejanya rapi, pakai jas gitu kan, ternyata dia nyopet. Ini untuk untuk menutupi keaslian dia gitu. Nah, ini tapi kita tidak berbicara tentang itu, tapi artinya kita berbicara bahwa memang penampilan seseorang, bahasa tubuh seseorang, gaya seseorang itu juga bisa mengkomunikasikan siapa orang tersebut. Seperti itu.